Ar-Rabi' bin Khaisam, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ar-Rabi' bin Khaisam karena sangat merendahkan dan menundukkan pandangannya, sebagian manusia menduga bahwasanya ia buta. Jadi Rabi' bin Khaisam ini tunduk saja pandangannya, kada hulingang ke situ kamari, tunduk khusyuk. Lalu orang mengira Sayyidin itu buta. Ia pulang pergi ke rumah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, selama 20 tahun mengaji lawan Abdullah bin Mas'ud. Rabi' bin Khaisam tadi. Kata jariyah, budak perempuannya melihat ia, berkata kepada Ibnu Mas'ud, temanmu yang buta telah datang. Pembantu rumah Ibnu Mas'ud pun menyangka bahwa Rabi' bin Khaisam itu orangnya buta. Kenapa? Karena kada pernah cangang kasih itu kamari, tunduk aja. Jadi bila datang ke rumah Ibnu Mas'ud, ujar pembantunya, hai Ibnu Mas'ud tuh kawan pianang buta datang dari belakang menghadangi. Padahal bukan buta, cuma karena khusyuk pandangan beliau selalu tunduk. Maka Ibnu Mas'ud tertawa karena perkataannya tadi. Apabila ia mengetuk pintu, maka jariyah itu keluar kepadanya, lalu ia melihatnya, menundukkan dan merendahkan pandangannya. Dan Ibnu Mas'ud apabila melihat kepadanya Rabi' bin Khaisam tadi, ia mengucapkan wabasyiril mukhbitin, artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Ujar Ibnu Mas'ud lagi, demi Allah seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatmu wahai Rabi' bin Khaisam, niscaya beliau gembira karenamu. Pada lafaz lain, niscaya beliau menyukaimu. Dan pada lafaz yang lain, niscaya beliau tertawa. Nah, jadi pengaruh khusyuk dalam sembahyang kan sembahyang tunduk. Kita sembahyang disuruh mata kita mengarah kepada tempat sujud. Mata kada boleh liwat, kada boleh menyebar kiri kanan selain daripada tempat sujud. Itu aturannya sembahyang. Orang khusyuk macam itu. Rabi' bin Khaisam ini karena sembahyang beliau khusyuk, sampai di luar sembahyang pun kalau Sayyidin berjalan ke mana pun, pandangan Sayyidin mesti ke satu arah itu. Ini pengaruh daripada khusyuk di dalam sembahyang terbawa kepada di luar sembahyang. Pada suatu hari, ia Rabi' bin Khaisam tadi berjalan bersama Ibnu Mas'ud pada tukang besi, pandai aja kita. Ketika ia melihat perapian yang ditiup dan api yang menyala, maka ia jatuh pingsan. Rabi' bin Khaisam jatuh pingsan. Ibnu Mas'ud duduk di sisi kepalanya sampai waktu salat, namun ia tidak sadar. Maka ia membawanya di atas punggungnya ke rumahnya. Ia masih pingsan sampai seperti jam ia pingsan. Maka terlewatlah salat 5 waktu. Artinya seharian semalaman ada sadar lagi Rabi' bin Khaisam ini pingsan gara-gara melihat orang meniup api, pandai tadi tukang besi. Sedangkan Ibnu Mas'ud di sisi kepalanya seraya berkata, ini demi Allah adalah takut. Artinya akibat takutnya dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat api orang meluluh wasi, nah di situ dia membayangkan bahwa macam itulah neraka Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan manusia. Melihat itu, memikirkan itu, akhirnya pingsan Rabi' bin Khaisam tadi. Ar-Rabi' berkata, saya tidak pernah masuk di dalam salat lalu saya dipentingkan oleh selain apa yang saya ucapkan dan sesuatu yang dikatakan bagiku. Ujar Sidin, setiap aku masuk sembahyang, aku tidak pernah memikirkan sesuatu di luar daripada apa yang aku ucapkan. Itu artinya adalah khusyuk. Amir bin Abdullah termasuk golongan orang-orang yang khusyuk salatnya. Apabila ia salat, terkadang anak perempuannya memukul terbang dan orang-orang perempuan bercakap-cakap dengan apa yang mereka kehendaki di rumah.
dan ia tidak mendengar hal itu dan tidak memikirkannya. Amir bin Abdullah. Kalau sidin sembahyang, nang anak, nang bini merasa bebas di rumah, nang baku ciak napakah, menggawi nang apakah. Kalau sidin sembahyang, kenapa? Karena beliau bila sembahyang sudah kada ingat apa-apa lagi, kada mendengar apa-apa lagi selain masalah sembahyang yang sidin hadapi. Kalau sidin kada sembahyang, diam, berterbangan kada wani, memukul terbang karena sidin terganggu. Bila sidin sembahyang, hanya wani. Entah paling lawan kita apa tuh. Pada suatu hari dikatakan kepadanya Amir bin Abdullah, apakah nafsumu berbicara kepadamu dengan sesuatu di dalam salat? Ujar orang pian dalam sembahyang itu adalah berbicara dengan diri sendiri. Ia menjawab ya. Dengan berdiriku di depan Allah Azza wa Jalla dan kepergianku kepada salah satu dari dua negeri, yaitu akhirat. Dalam sembahyang itu aku hanya berbicara kepada diriku bahwa aku berada di depan Allah Subhanahu wa taala dan aku mau pergi meninggalkan dunia menuju tempat akhirat. Ditanyakan lagi kepada beliau, apakah kamu dapati sesuatu dari yang kami dapati dari urusan-urusan dunia? Maulah pian sembahyang kaganangan duit, kaganangan sepeda motor, kaganangan toko, kaganangan makanan. Maulah pian kami mau macam itu sembahyang. Ujar orang betahun lawan sidin. Maulah pian macam itu kaganangan urusan-urusan dunia dalam sembahyang. Ia menjawab, sungguh ditumbak aku berulang kali. Itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati dalam salat. Mun aku tuh gisinu sambahyang sampai terpikirakan dunia aku ditumbak kurang berulang kali ketimbang aku sembahyangku memikirkan dunia. Itu salah citakannya. Ia menjawab, sungguh gigi-gigi padaku berubah itu saya sukai. Nang bujurnya adalah sungguh ditumbak aku berulang kali. Itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati di dalam salat. Dan ia berkata, seandainya terbuka tutupan, maka saya tidaklah bertambah yakin. Jadi andai kata hijab Allah itu dibuka, akan menambah keyakinanku. Kenapa? Karena sudah yakin berdahulu. Sudah yakin. Itu salah seorang aulia Allah namanya Amir bin Abdullah tadi. Muslim bin Yasar, salah seorang aulia Allah juga, itu sebagian dari mereka. Dan telah kami nukil bahwasanya ia tidak merasa runtuhnya tiang di masjid di mana ia sedang dalam salat. Beliau salat di suatu masjid, masjidnya runtuh. Orang abud, sini sembahyang terus. Tong sembahyang, hanya padahal orang tuh masjid rubuh biar tahulah, kada tahu. Daripada hanyutnya di dalam sembahyang itu. Ini orang yang sudah sembahyang nang ka'annaka tarah. Orang yang sudah sembahyang di mana menemukan satu kenikmatan, kelezatan berjumpa Allah yang lupa dengan sekelilingnya. Ya macam tadi, tihang rubuh pada tahu. Dan sebagian salah satu anggota badan mereka gatal, membusuk artinya, dan padanya dibutuhkan pemutungan, amputasi, maka pemutungan itu tidak mungkin daripadanya. Maka dikatakan orang bahwasanya di dalam salat ia tidak merasakan sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka dipotonglah salah satu anggota badannya di mana ia di dalam salat. Orang ini karena penyakit itu kadang mau hampir mesti dipotong. Misal tangan, tatak tangannya. Jadi bahwa nama tatak tanganku parahatan aku sembahyang. Jangan kau kada sembahyang. Karena bila parahatan aku sembahyang, aku kada merasa lagi yang menatak tanganku itu. Nah, ini parahatan sembahyang dipotong tangan sidin untuk menghilangkan penyakit yang membusuk tadi.
Sebagian mereka berkata salat itu termasuk akhirat. Sembahyang termasuk bagian akhirat. Apabila kamu telah masuk padanya salat, maka kamu keluar dari dunia. Maksudnya hati kita, pemikiran kita di dalam salat itu mesti keluar daripada pemikiran-pemikiran dunia. Dan ditanyakan kepada yang lain, apakah nafsumu membicarakan sesuatu dari dunia dalam salat? Lalu ia menjawab tidak, baik dalam salat dan lainnya. Sebagian mereka ditanya, adakah kamu mengingat sesuatu di dalam salat? Maka ia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih saya sukai daripada salat, lalu saya mengingat pada waktu salat? Kalau kita mengatakan, kita menganggap bahwa sembahyang itu yang paling kita sukai, sembahyang itu paling lezat bagi kita, tentu kita kadang akan ingat lagi yang lainnya. Orang yang sekian lama kadang bertemu dengan orang yang dikasihinya. Begitu dia bertemu, dia akan lupa dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah macam itu artinya, orang ini sembahyang itu merupakan kesukaannya. Sembahyang merupakan kelezatannya. Kalau dia sembahyang, kadang mungkin lagi mengingat yang lain-lainnya. Nah, bila sembahyang ini hanya merasa bahwa perintah Allah, bila sembahyang ini merasa merupakan sesuatu keterpaksaan karena takutan lawan ancaman Allah, sembahyang pasti ingat yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sembahyang bukan dianggap sesuatu yang menyenangkan. Sembahyang bukan dianggap sesuatu kelezatan. Otomatis yang lain-lainnya timbulan di dalam hati kita.